Pop Cult on the Stands ID. Selamat datang di Pop Cult, ruang bincang santai seputar budaya, karya, dan kisah-kisah inspiratif dari para pelakunya. Di episode kali ini, The Stands menghadirkan sosok yang selama ini konsisten menyuarakan hak asasi manusia atau HAM melalui advokasi dan aksi kampanye, Usman Hamid. Kali ini, Usman memilih musik dalam menyuarakan hak asasi manusia. Jalur ini ia pilih karena dunia aktivisme bagian dari seni, begitu juga dengan sebaliknya. Usman berpandangan seni dan aksi perubahan bisa diintegrasikan dalam menyuarakan kebijakan, menebar pengetahuan, dan membangkitkan kesadaran sosial. Kini, suara Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia itu terdengar lebih lantang lagi lewat nyanyian lagu-lagu dalam album Bumi dan Aku Kini yang telah diluncurkan bersama grup band Usman and the Black Stones. Kita akan mengupas lebih dalam tentang kecintaannya pada musik sejak kecil, restu orang tua, hingga album terbaru Usman and the Black Stones. Penasaran seperti apa kisahnya? Simak hanya di Pop Cult. Halo Stansers, kembali lagi di Pop Cult bersama saya Pradipta Nugrahanto atau kalian bisa panggil saya dengan Dipta. Dan di sesi Pop Cult kali ini, The Stans kedatangan salah satu aktivis dan juga pegiat seni sebenarnya. Ada Bang Usman Hamid, mungkin Stansers mengenal beliau sebagai Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, tapi juga di sisi yang lain, karena ini kita ngomongin soal pop culture gitu ya, bagaimana seni dan selingkar wilayahnya juga bisa memiliki pengaruh terhadap hal-hal yang beririsan dengan kebijakan publik. Dan Bang Usman, ya, ini mungkin banyak Stansers yang bertanya-tanya juga gitu ya. Mungkin mengenal Bang Usman sebagai sosok pejuang HAM gitu, aktivis gitu ya. Nah, tapi kalau kita throwback ke belakang, mungkin Stansers yang baru-baru ini menyimak isu-isu terkait kebijakan publik gitu ya. Mana yang duluan sih, Bang Usman menjadi seorang aktivis atau menjadi seniman dulu? Wah, berat tuh pertanyaannya tuh. Atau malah bareng-bareng? Saya bareng kayaknya, dari zaman sekolah itu saya main musik, tapi juga saya aktif di Rohis gitu kan. Oke. Kuliah juga gitu. Sekolah era-era tahun berapa nih? Jadi waktu 2014 saya masih SMP. Ya, ya era-era tahun berapa ya? 90-an lah. Okay. 90-an itu, 93, 94, 95 itu. Mungkin masa-masa di mana saya tuh kayak melakukan kedua-duanya gitu. Yeah. Mungkin karena pengaruh orang tua gitu. Jadi kebetulan ibu saya, Umi almarhumah itu seorang pengurus organisasi keagamaan. Dia juga mengajar di banyak majelis taklim dari Senin sampai Sabtu itu selalu ada jadwal mengajar. Di satu sisi dia juga mengurus yayasan. Yayasan, ada sekolah taman kanak-kanak, ada tempat pembacaan Al-Quran, ada lain-lain. Ayah saya juga gitu. Ayah saya itu selain jualan toko material bangunan gitu, juga mengajar agama. Di masjid, di berbagai masjid. Dia juga ya semacam pengasuh lah sejumlah masjid. Ada Masjid Muhammadiyah, ada Masjid Nahdlatul Ulama, terutama di wilayah Grogol, di Makaliwe, di Jakarta Barat. Nah, dua-duanya itu sangat aktif. Dampingin orang, dampingin masyarakat, bantu masyarakat yang miskin, santunan, sampai dampingin orang-orang yang tangkap polisi. Ibu saya paling sering ngajak tuh kantor polisi, kantor militer, ketemu pejabat militer, ketemu polisi untuk membantu orang. Nah, itu kayak membekas gitu. Jadi waktu SMA saya ngeband, SMP ngeband, kuliah ngeband. Sempet ada prospek rekaman itu tahun 96. Tiba-tiba, ini rekaman udah mau selesai. 97 krisis moneter terhenti karena si produsernya itu seperti kayak ingin menunda program perekaman itu. Nah, di sisi lain akhirnya saya banyak keseret ke dunia aktivisme mahasiswa. Di Trisakti kan saya
ketua pagelaran di unit seni dan budaya Trisakti. Saya ketua studi pendalaman Islam. Saya ketua badan kajian strategis mahasiswa. Juga 98 sampai 99 ketua senat mahasiswa Fakultas Hukum. Waktu SMP Palang Merah Remaja, Rohis, SMA, Rohis, OSIS, ngeband. Jadi kayak nggak bisa diam. Ada sih bandel-bandelnya, berantem itu ada gitu kan. Kemudian ya tergoda hal-hal lain yang sifatnya kenakalan remaja juga ada. Jadi dimulainya dua-duanya tuh. Tapi kalau ngomongin ini ya, sedikit background keluarga, tadi kan Bang Usman udah sempat bilang kalau orang tua setidaknya tuh aktif mengajar agama gitu ya. Nah, terhadap aktivitas bermusik ini gimana nih? Kalau dari keluarga itu gimana? Adalah semacam dua school of thoughts gitu, ada dua paham di rumah itu kan. Kalau pahamnya ayah saya itu kan ya Imam Syafi'i sekali dia, meskipun dia suka Ahmad Hambali, Imam Ghazali dia juga suka, tapi dia tuh lebih kurang bisa menerima musik sebagai bagian dari gaya hidup orang Islam, kira-kira gitu ya. Cenderung konservatif kalau ayah saya tuh. Jadi kita kalau ada gitar kita sembunyiin bener tuh. Nah, kalau ibu saya sebaliknya, dia tuh lebih ke progresif lah. Dia tuh ya arah-arahnya Ibnu Sina gitu, Ibnu Tufail gitu. Orang-orang yang bukan hanya menerima bahwa musik tuh boleh di dalam Islam, tapi bahkan banyak sejarah Islam di masa lalu yang begitu kaya akan karya seni, akan musik. Bahkan Ibnu Sina itu, Ibnu Rushd itu juga banyak menulis tentang seni, budaya, sastra, termasuk menulis tentang bagaimana cara membuat alat-alat musik gitu. Jadi itu dua kutub tuh di rumah tuh. Nah, kalau ibu saya, jadi kalau saya kumpul sama teman main musik, ibu saya senang-senang aja. Ayah saya yang khawatir. Kucing-kucingan berarti dulu? Ya sampai kelas 2 SMP kan ayah saya meninggal ketika saya kelas 2 SMP. Jadi persis ketika saya udah mulai pegang gitar gitu, gitar Yamaha punya temannya abang saya tuh kalau nggak salah. Tapi saya sembunyikan kalau ada ayah saya gitu. Terus kalau ayah lagi keluar, wah kita coba-coba belajar gitar gitu kan sambil di rumah. Gitu. Karena kalau ayah saya tuh ya ngaji aja. Dari kita bangun sampai tidur tuh udah kayak semuanya terjadwal. Jadi habis sholat subuh gitu kan kita ke masjid, dia ngajak ngaji pasti. Pagi udah pasti itu sholat duha gitu kan. Sebelum sekolah atau sebelum ke madrasah gitu kan. Pagi saya sekolah negeri, siangnya saya madrasah. Siang madrasah itu jam 4:30 pulang, di rumah udah ada guru lagi ngajar kitab kuning. Memang ayah saya dulu kepinginnya saya masuk pesantren. Ada beberapa abang saya kayak Ahmad Fatoni, Ahmad Syarifuddin itu gontor gitu. Nah ayah saya tuh kepingin saya nih gontorin juga lah gitu. Ibu saya bilang enggak lah, udah kita coba berkali-kali. Anak-anak yang sebelumnya mungkin rasanya ibu saya lebih ingin bereksperimen dunia pendidikan buat anak di luar pesantren gitu kan. Masuklah saya sekolah negeri, tapi ayah saya tetap nggak terima. Pokoknya harus ada pelajaran agamanya. Masuklah sekolah ganda saya. Pagi SD negeri, siang madrasah, sekolah Islam. Belajar macam-macam lah. Nahwu shorof, tarikh gitu-gitu. Sorenya belajar kitab kuning, habis maghrib belajar tajwid, habis isya belajar sejarah Islam tentang apa itu sifat-sifat Allah. Gitu. Bukan yang Asmaul Husna, itu kan nama-nama Allah. Ini yang wujud, kedambok, bagaimana awal mulanya bumi tercipta, awal mulanya Tuhan. Dan wah, itu baru jam 9 udah capek tidur. Jadi tahun 90-an tuh ada era di mana video, video player gitu. VHS itu, kita nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau nonton ke rumah temen gitu. Nah, TV juga, ayah saya tuh cenderung membatasi. Jadi kalau malam itu dia biasanya tidur di depan TV. Jadi kita nggak bisa nonton TV. Kecuali minggu siang. Minggu siang dia di material kan. Nah kita ada film-film, dari mulai film Unyil sampai film Barat, film Jepang, Ocean gitu. Yang itu satu keistimewaan di masa itu. Jadi ibu saya sama ayah saya tuh agak punya pandangan. Biaya sekolah negeri itu ibu saya. Biaya sekolah
madrasah dan segala kegiatan agama itu ayah saya. Tapi ayah saya meninggal umur 74 tahun 90 itu. Saya masih 14 tahun. Jadi usia kami terpaut jauh. Saya terpaut 60 tahun, saya 14, ayah saya tuh 74 tahun. Nah, setelah ayah saya meninggal tuh saya ada kayak wah, merdeka nih gitu kan. Ada sedih ya, tapi kayak wah, akhirnya kita nggak ada yang ngelarang-ngelarang lagi. Dan itu tapi juga patah semangat. Saya berhenti dari madrasah, saya berhenti dari segala kegiatan agama. Sampai kepala sekolah madrasah datang ke rumah, guru-guru, ustazah itu pada datang. Ini Umi, Usman, masukin lagi madrasah. Sayang anaknya gini-gini, ya udahlah. Ya waktu itu kan dari zaman SD, SMP tuh selalu kalau ada pemeriksaan dari dinas pemerintah gitu, entah itu bidang keagamaan, Kementerian Agama yang membidangi masalah madrasah atau Kementerian Pendidikan itu, biasanya saya termasuk yang disuruh ke depan untuk melayani mereka bahasa Arab gitu-gitu kan. Itu Nah, tapi itu berubah setelah saya kelas 3 SMP. Saya mengenal musik yang rock lah gitu ya. Rock and roll lah gitu. Udah. Sampai itu begitu, tapi begitu aja tuh. Sampai saya rekaman pun saya terlibat dalam aktivisme politik. Produser saya bilang, Anda kalau mau lanjut rekaman kan 97 akhir atau 98 udah mulai ada semacam prediksi yang lebih jelas tentang kondisi ekonomi. Jadi dia mau lanjutkan lagi rekamannya. Saya bilang, saya kepingin ikut lagi. Mereka bilang, nggak bisa. Kalau kamu mau ikut rekaman lanjutan, berhentilah dari segala aktivisme politik itu. Demo-demo segala macam. Wah, saya bilang, nggak bisa. Saya dari dulu, dua-duanya saya jadi iya. Sempat ada aksi pelarangannya malah bukan dari... Iya gitu. Ya udahlah. Ya, karena peristiwa 98, kerusuhan Mei, penembakan mahasiswa Trisakti, penculikan aktivis, saya udah hampir nggak ada waktu buat musik. Paling sesekali ketemu temen di satu kafe di Sudirman atau di Kuningan gitu kan. Biasanya momen-momen dimana saya kangen sama teman-teman itu. Teman-teman saya ngamen kan di Setiabudi Building atau Diki gitu kan, Beatlesan itu. Ada juga Hulman di SCBD itu, lagu-lagu country. Beberapa teman yang lain kita suka ketemu di Sudirman atau dulu ada Bibis Blues, Cafe Bus di Menteng itu. Jam session sekedar melepas kangen. Gitu. Ngamennya di panggung ya? Berarti Bang. Ngamennya bukan ngamen. Oh, tapi ngamen itu pernah, ngamen jalanan. Ngamen jalanan? Pernah, itu SMP. Jadi saya waktu mau belajar itu kan, saya mau kursus, nggak boleh. Pernah saya nekat daftar kursus, bayar sendiri kan. Ibu saya bilang, waduh, kamu jangan dulu lah itu. Akhirnya saya berhenti, sempat ya, saya daftar di Yamaha Grogol itu. Lalu, saya akhirnya belajar sama teman yang pengamen. Ada dua namanya, satu Puji, dua Ucok. Puji ini suka ngamen di komplek-komplek perumahan, di Kavling Polri, di Jelambar. Kalau Ucok tuh dari bus ke bus. Bus yang paling sering kita datengin untuk ngamen itu bus 213. Arah Kampung Melayu, lewat kantor LBH, kantor Kontras. Jadi saya ikut nyanyi, dia main gitar sambil saya dengerin, sambil saya belajarin. Dan saya nagihin tuh. Itu inget banget tuh. Masa-masa itu tuh. Tapi udah nggak ada ayah saya. Kalau ayah saya ada, nggak mungkin terjadi. Nah, tapi yang menarik dari dukungan ibu, ini nggak tahu ya bener apa salah. Saya menemukan sebuah sempilan informasi gitu ya. Kalau ibunya Bang Usman itu dulu sempat ngasih saran gitu ya. Kalau mau bikin band, kasih nama Hajar Aswad ya, bener? Iya bener. Jadi itu awalnya band saya kelas 3 SMP. Namanya The Drugs. Rock banget tuh berarti. Oh, maaf nih, ada Kiki, tolong ambilin. Di atas itu tuh, dia lagi. Wah. Nah, jalan itu. Ini pas banget nih. Wah, jarang. Ya kanan. Nah, yang bundar itu. Nah, itu. Nah, inilah The Drugs. Wih, pas banget nih. Masih ada. Coba dilihatin buat sponsors ya. Nanti kita foto dan kita tampilin lebih jelasnya di sini nih. Nah, ini saya pakai jaket kulit, jaket rocker. Dalamnya pakai kaos Bob Marley yang panjang. Zaman itu kaos-kaos build up. Ini vokalisnya Risma namanya. Dia vokalis utama. Ini ada Denny Jagger, Denny Sid Vicious, dan Adolf. Adolf ini sempat buka Babedolov, semacam kebab-kebab daging Turki di Kemang.
Nah ini band The Drugs, bawain lagunya Sex Pistols. Wah, Lagunya oke. Stancers, wah. Ini ya. Tadi sempat mengamati sedikit nih. Sebuah band yang influence-nya jelas banget ya kalau dilihat dari foto ini gitu ya, memorabilia ini. Sex Pistols gitu ya. Tahun 94 sampai 96. Itu referensi yang Bang Usman dapat. Kalau yang saya tahu ya di zaman-zaman itu kayaknya rilisannya udah masuk resmi sini belum sih? Udah deh. Udah, tapi masih eksklusif di Blok M gitu. Tuh Nevermind the Bollocks gitu kan. Oh itu udah ada? Udah masuk ada. Terus, legal itu? Legal. Okay. Blok M Plaza itu ada toko kaos build up, kaos luar negeri gitu. Iya. Oh itu mahal banget. Itu udah ada Sex Pistols gitu. Meskipun nggak tahu ya, Nevermind the Bollocks tuh albumnya nggak ada liriknya. Oke. Apakah itu bajakan atau enggak, saya nggak tahu deh. Tapi waktu itu kita resmi beli di Blok M Plaza itu. Nah, abis itu peran saya biasanya tuh itu dengerin lagunya, saya bikin liriknya. Gitu, nah itu lahirnya barengan sama Brandal, barengan sama Eka Anas dan kawan-kawan itu tahun 94. Mungkin kalau ada Brandal juga sama, kita 76 kelahirannya sama Eka itu kayak. Stancers lebih tahu ya, karena masih eksis sampai sekarang dan. Iya, Brandal masih eksis. Eka masih sering menyuarakan rajin isu. Dia demo Palestina dan lain sebagainya. Betul. Dan tapi kita penasaran juga jadinya ya sama Bang Usman dengan latar belakang yang punk rock banget berarti daerah 90-an. 90-an ya. Nah, karena The Drugs itu sebenarnya inspirasinya memang dari banyak band-band yang selain Sex Pistols apa lagi berarti? Sid Vicious lah begitu. Ya ada Ramones, ada lain-lain ya, tapi The Clash dan seterusnya. Tapi yang paling kuat tuh pengaruhnya emang Sex Pistols. Kita tuh ngikutin gaya hidup, gaya rambut, pakaian, gitu-gitulah. Wah, itu. Nah, ibu saya tuh resah. Tapi ibu saya tuh resahnya bukan soal gaya. Ya, dia suka sih, ini kenapa celana jadi robek-robek gitu kan. Nah, tapi dia lebih resah karena suatu hari dia temukan ganja di kamar kami. Di kamar itu ada ganja. Sesuai namanya ya. Kan sebenarnya ganja itu bukan drugs kan. Tapi ada beberapa kawan kayak Denny sama Risman itu waktu itu pakai obat-obatan lah. Ya, tapi katakanlah zaman itu ganja dianggap the drugs ya. Kalau sekarang sih kayaknya enggak lah. Orang Kiai Ma'ruf Amin aja, Wapres aja bilang legalisasi ya kan. Saya setuju sama idenya Kiai Ma'ruf tuh. Nih, belakang tanaman ganja semua nih. Waduh, mengerikan sekali ini. Nah, itu ibu saya resah. Sampai saya dipanggil ke ruang makan, ruang keluarga lah. Ada abang saya yang paling pertama tuh, Ahmad Fatoni, lulusan Gontor, lulusan UIN. Nah, SMA itu ya? Ya itu SMA saya, satu lah. Ini di SMA Al-Azhar nih, acara di SMA Al-Azhar di Blok M. Terus saya bilang, Umi resah dengan kamu main band. Tahu begini mah Umi masukin pesantren kamu gitu kan. Waduh jangan nih gitu kan. Nah udah, ya gantilah nama kamu, nama bandnya itu kan. Nah kebetulan ibu saya baru dari Mekah. Ganti aja, Hajar Aswad. Waduh, Arab banget saya bilang. Ada teman saya tuh, vokalis si Denny nih, main bass waktu itu. Wow, dia cengar-cengir aja dia kan. Aduh, nih kita disuruh ganti Hajar Aswad, jauh banget kan. Kalau The Drugs kan waktu itu ada kayak slogan rock and roll gitu, sex, drugs, rock and roll gitu, kayak rocker sedunia kan gitu kan. Ya, nah, waduh saya bilang gimana ya gitu. Nah, abang saya bilang, coba deh kamu lihat tuh di tembok gitu kan ada dekorasi gitu. Ada dekorasi, di rumah saya kan ada banyak dekorasi tuh, silsilah lah, macam-macam kan, silsilah Nabi dan seterusnya. Itu ada satu bingkai yang bergambar Hajar Aswad. Nah, tapi ada keterangannya tentang apa itu Hajar Aswad, tapi dalam bahasa Inggris. Nah, di situ bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggrisnya tuh The Holy Blackstone. Nah, bang saya bilang, coba kamu bahasa Inggrisin. Baca bahasa Inggrisnya apa? The Holy Blackstone. Ih, keren juga ya, saya bilang gitu kan. Kayak Rolling Stone nih gitu kan. Ya udah. Wah, oke deh, Mi, kita pertimbangkan gitu kan. Udah kumpul sama teman-teman. Mana nih kita ganti The Drugs ke Hajar Aswad tapi The Holy Blackstone. Wah, kepanjangan. Lagi pula kita masih nakal, masa pakai Holy gitu kan. Ya udah deh. Jadi The Blackstone gitu. Oh, dari situ sebenarnya. Dari situ itu 95. Sebelum 95 malah. Ya 94, 93 malah. 93 malah gitu. Kan saya masuk kuliah
kelas 1 SMA tuh kurang lebih 93-94. Oke. Jadi dari situ ya, Stansers, kalau penasaran apa Black Stones itu dari mana, ternyata ada historical yang cukup religius di belakangnya. Dan kalau personil, masih personil The Drugs juga berarti? Personil The Drugs-nya udah tinggal saya. Oke. Nah ini udah, tadinya ini, yang waktu The Black Stone, vokalisnya ini, Denny. Dia waktu itu The Drugs, dia main bass. Nah, Adolf, ini drummer, itu tetap jadi drummer The Black Stone. Jadi personil The Black Stone itu 3. Saya, berempat ya. Haldolf, kemudian Denny, satu lagi pemain bass, Denny digantikan oleh Kiss. Kiss sampai sekarang main sama saya. Kalau Risman, dia agak kasihan dia. Gara kebanyakan obat, kebanyakan drugs. Sekarang susah untuk diajak bicara. Gitu. Karena pengaruh obat-obatan yang cukup berat gitu. Saya sampai sempat minta tolong beberapa kawan termasuk Eka itu. Saya mau nggak Kak bantuin dia tuh ini orangnya. Udah nggak bisa diajak bicara nih. Ini Denny nih masih gaya Sid Vicious. Ini padahal baru beberapa tahun lalu gayanya masih sangat rock and roll, masih sangat Sex Pistols kita itu. Oke. Nah tapi nah, saya dengan Kiss pemain bass akhirnya mencoba menghidupkan lagi waktu habis pandemi. Saya tuh kayak merasa, waduh, saya pernah kena pandemi sampai udah kayak meninggal, suruh tanda tangan bahwa jenazah saya akan dibawa ke pemakaman COVID langsung gitu kan. Sedih banget tuh saya bilang, ya Allah, kasihlah kesempatan kedua gitu. Saya belum bikin album ya Allah. Belum bikin lagu buat istri saya bilang ya. Oh ya, dikasih lah itu kesempatan kedua. Saya kerjain. Jadilah itu album. Ada nih di sini di album piringan hitamnya tuh di sudut paling kiri tuh. Belah kiri. Kirinya lagi. Nah, di dus. Nah, itu ada di dus di atas. Iya. Nah, ya itu di nomor 2 bawah. Nomor 2. Nah, itu dia. Nah, jadi itulah yang akhirnya bikin saya coba hidupkan kembali The Black Stones itu. Dengan formasi yang dengan formasi yang 2 orang masih lama. Nah, ini albumnya namanya Bumi dan Aku Kini. Gitu. Usman and the Black Stone, ini piringan hitam. Nah, ini ada vokalisnya saya, kemudian ada pemain bassnya Kiss. Pemain bassnya orang lama, Black Stone yang lama. Ada teman baru, Klana sama Win. Klana dua-duanya gitar sama Win. Satu lagi drummer, nggak kelihatan di belakang itu. Ada lagu yang buat istri saya tuh, Larung judulnya itu. Tapi rata-rata kritik politik sih. Tentang Kanjuruhan, orang hilang, Munir, Rempang, Papua, dan lain sebagainya. Tentang iklim. Gitu. Ini jadi menarik banget. Ini kan album Bumi dan Aku Kini ini rilis tahun 2025 ya Bang ya? Bulan April. Nah, benar. Tapi kalau nggak salah ini Bang Son juga beberapa lagu yang ada di sini tuh sempat dirilis sebagai single. Betul ya? Dari 2023 berarti ya? Iya, betul. Nah, ketika proses merilis itu sebagai komposisi musik Usman and the Black Stones yang sekarang, pasti udah jauh dong sama waktu The Drugs ini kan? Ada satu lagu yang lagu lama. Masih sangat Bumi dan Aku Kini itu lagu lama. Lagu yang pertama itu. Ini lagunya waktu kita The Black Stone kita dapat juara runner up grup band terbaik. Lirik terbaik dan runner up grup band terbaik di Sumantri Brojonegoro. Tahun? Sumantri Brojonegoro, 95, 96 gitu lah. Sekarang tuh God Bless main di situ kan, Dream Rock Festival di Sumantri Brojonegoro itu. Zaman itu memang Sumantri Brojonegoro itu tempat acara musik gitu. Betul. Nah itu lagu Bumi dan Aku Kini itu lagu waktu zaman Black Stone yang lama. Lagu Kemanakah itu Black Stone yang lama. Yang lainnya baru-baru semua. Nah, rata-rata saya yang ngerjain. Tapi memang secara komposisi sengaja dibuat nggak terlalu punk rock? Nah, ya ada yang berubah gitu. Ada yang berubah itu. Ada yang berubah drastis dari punk ke rock gitu ya. Malah pop rock jadinya gitu. Memang ada apa tuh yang membuat jadi ada pergeseran itu? Usia. Umur ya.
Kita nggak bisa berbohong ya kan. Oke. Jiwanya mungkin masih sama. Tapi kan orang ngeliatnya jadi lucu kalau kita meskipun ada lah grup band punk yang sampai usia paruh baya seperti saya pun masih tetap keren tuh. Superman is Dead kan. Betul. Jering dan Koko dan lain-lain begitu. Itu masih oke lah di Indonesia. Itu marginal gitu kan. Yang baru-baru nih kayak The Johnson tuh. Masih muda banget orang Bogor tuh. Keren-keren juga. Jadi musik punk tuh masih ada di hati saya. Dan masih didengarkan juga sebenarnya sampai hari ini. Masih ada album tuh The Great Rock and Roll Swindle-nya Sex Pistols di mobil. Mobil saya masih pakai sistem compact disc lama. Sejumlah koleksi compact disc ada di sini nih. Ini bekas-bekas zaman sekolah nih. Nah, lihat nih. Tuh. Nanti kita tampilkan ya, Spencers koleksinya. The Doors misalnya. Wah. Banyak banget. Aduh, kalau diangkat ini ya. Ya kalau lagi jatuh miskin mungkin kita jualin lah. Banyak banget kalau dilihat dari sini. Ini nanti bisa kita capture ya, image buat Spencers yang penasaran kalau Bang Usman ternyata rock and roll itu sampai hari ini, gitu ya. Nah, tapi apa mungkin ada referensi musik lain yang akhirnya mempengaruhi Usman and the Black Stones sampai akhirnya secara musikalitas kita geser deh selain masalah usia ya. Ada Led Zeppelin, Guns N' Roses, Black Sabbath, ada The Purple, Deep Purple, ada Queen, ada banyak lah. Klasik rock ya kebanyakan ya? Kebanyakan klasik rock dari mulai 60-an kayak Zeppelin, Deep Purple, sama Black Sabbath sampai tahun 70-an. Rolling Stone, Beatles juga. Kalau lagi kita pengen agak-agak ngepop di depan teman-teman zaman sekolah gitu kan. SMA saya bawain lagu Radiohead. White Lion. Yang kira-kira masih terjangkau, tapi kalau Led Zeppelin kan udah nggak sanggup tuh, apalagi di Purple, Black Sabbath itu kayaknya range vokalnya udah beda tuh, harus cari orang kayak Once Michael gitu kan. Oke. Yang menarik juga tadi kalau ngomongin Once ya, di album ini itu Bang Usman juga mengajak Once sebagai salah satu kolaborator. Ada 4 lagu dia terlibat. Ini dasarnya apa gitu? Saya lihat dia nggak ada kerjaan. Makanya dia. Tapi emang temenan dari lama? Temenan lama, ya. Kalau nongkrong-nongkrong gitu kan. Pernah ketemu di konser gitu. Terakhir ketemu di konser Guns N' Roses gitu. Yang di Jakarta ya? Jakarta, ya. Wah, kalau di luar negeri belum sanggup. Pernah sih saya nonton konser di luar negeri yang mahal tuh Rolling Stone di Australia. Waktu saya belajar di sana. Terus nonton Rolling Stone yang kedua di Polandia waktu acara Amnesty. Jadi numpang-numpang gitu. Ini minggu depan saya ke Praha acara Amnesty. Saya cari konser-konser rock. Nggak ada. Yang ada klasik. Emang Praha kan suasananya romantis gitu kan. Konser rocknya tuh ada di Inggris gitu. Black Sabbath di Kemarin keren banget ya. Terakhir. Gokil banget. Aduh. Final konsernya. Saya tuh Ozzy. Kesel banget sama kedutaan Cekoslowakia, Czech ini kan. Jadi dia ngasih visa lama banget. Padahal saya mau ngurus visa Inggris. Mau nonton Neil Young di Hyde Park dan mau nonton Black Sabbath di Birmingham. Tapi juga saya tahunya terlambat gitu. Jadi aduh. Wah, kesel banget tuh. Kesel banget deh pokoknya deh. Akhirnya kita nonton klasik sesuai dengan usia nih kan. Gitu sih. Jadi ketemu Once akhirnya terus kebetulan studio Once kan ya lumayan terjangkau lah. Maksudnya dari segi geografis dengan teman-teman ada yang di Bintaro ada gitu. Kita sering nongkrong situ, kita rekaman di situ. Kebetulan Once juga suka dari situ. Daripada dia nggak ada kerjaan, kita suruh nyanyi kan. Enggak sih. Sebenarnya karena saya nggak kuat di range vokal tertentu. Anjir, nggak bisa, saya nggak nyampe gitu kan. Woi, Once. Datang gue, wah lu temenin dong. Naikin. Oke. Sampai diajarin sama Once kan. Ayo, gitu kan. Jadi meleles vokalnya sama Once ya? Ya spontan sih. Tapi saya akhirnya ambil les vokal di Pranajaya, di Bina Vokalia. Itu saya diajarin sama anak bungsunya Pranajaya namanya Mbak Citra. Sama cucunya namanya Dava itu. Akhirnya saya belajar serius tuh. Tahun berapa tuh? Ini sekarang nih baru udah setahun lebih lah. Oke. Saya nggak pernah jadi vokalis.
Di The Drugs saya gitaris. Oke. Di The Blackstone saya gitaris. Oke. Vokalisnya waktu The Drugs Risman, Pai kita manggilnya. Di The Blackstone vokalisnya Denny. Udah gak pernah. Hal yang menarik adalah ketika menyimak tadi kan, makanya saya juga ketika ngobrolin album terbarunya Bang Usman, Bumi dan Aku Kini ya, itu Bang Usman nyanyi. Padahal kan setahu saya sebelumnya Bang tadi yang kayak Bang Usman bilang gitu, main gitar gitu kan. Apa sih yang mendorong akhirnya, di sini di formasi yang ini lebih baik saya nyanyi aja? Iya, karena vokalisnya Denny nyerah. Dia rumahnya jauh banget di Mauk. Jadi kalau dia ke studio, mukanya udah kayak habis perang. Naik motor ya kan, gitu kan. Aduh, makan dulu, banyak upacaranya kan, makan dulu, minum dulu, istirahat dulu gitu. Dan dia punya anak perempuan kan, yang dia sayang banget. Dulu saya dipanggilnya Poi dulu. Ini kan Pai dia, Ulman. Kita dulu dianggap kelakuannya mirip, apa segala macamnya mirip, jadi Pai and Poi gitu. Akhirnya dia bilang, udahlah, gue nyerah deh, lu jalan aja deh. Pokoknya gue dukung. Jadi yang bikin artworknya di dia nih, dia selalu dukung. Ini artwork yang gambar dia. Ada CD juga ya kan di sana tuh yang gambar-gambar singlenya Denny yang bikin, vokalisnya yang bikin. Jadi dia tetap menjadi bagian dari band ini, cuman fungsinya udah bukan vokalis lagi, melainkan ilustrator, pelukis. Emang dia autodidak dari zaman SMP, kita belajar gambar, kita semua nggak bisa kecuali dia. Nah itu, udah akhirnya, udah deh, gue coba deh gitu kan. Saya coba. Pertama emang lagu yang Bumi dan Aku Kini, wah nggak nyampe. Udah dah, kita tunda lagu ini. Lagu yang lain, Sakongsa. Sakongsa itu tentang kasus Sambo gitu. Udah, akhirnya dari Sakongsa itu masuk ke lagu Terlepas. Lagu Terlepas itu tentang reformasi gitu. Wah nyampe saya gitu kan. Yang tadi yang ada ayat kursinya tuh, tentang kepasrahan, tentang kegagalan sih dalam reformasi. Sampai akhirnya menjelang perilisan album, saya coba latihan vokal untuk bawakan lagu yang Bumi dan Aku Kini, bisa. Sampai si Denny ini penasaran waktu launching di PHR itu, gue datang dia bilang, gue pengen lihat bener nggak lo kuat, dia bilang. Bener tuh kuat, ada di YouTube-nya Usman and the Blackstones ya, live itu, ya kuat. Tapi satu lagu itu aja. Lagu berikutnya mungkin udah pitch-nya kemana gitu kan. Gitulah gitu ceritanya. Tapi ya terima kasih buat Once. Once terlibat jadi vokal tamu di Bumi Aku Kini, di lagu Munir, di lagu Sakongsa, dan di lagu Kemanakah gitu. Thank you Once. Wah. Jadi anggota DPR yang benar. Jangan duduk diam duit. Itu anggota DPR negara tetangga Konoha. Tapi kita ngomongin sedikit lagi soal albumnya nih Bang Usman. Tadi Bang Usman juga udah bilang kalau launchingnya tuh di PHR ya. Yang kabar terbarunya tuh cukup menyedihkan ya. Beberapa store mereka harus tutup gitu ya. Sampai akhirnya Usman and the Blackstone tapi jadi ada rilisan vinyl aja. Ini ada relasi apa sih sebenarnya sama PHR? Jadi awalnya tuh ada kawan aktivis 90-an juga, namanya Taufikur Rahman. Dia orang media juga kan? Orang media, dia Pimret Jakarta Post. Dia pernah pengen bikin tulisan gitu kan, nanya-nanya soal musik. Udah, bagaimana musik dalam aktivisme, dalam protes gitu kan. Kita sering tukar pikiran itu. Suatu hari dia kepingin membuat semacam feature story lah. Ayo man, kita wawancarain deh, kita fotoin deh, dan seterusnya. Sempat tuh sesi fotonya panjang banget, tapi akhirnya nggak jadi feature. Kemudian ngobrol soal musik, udah lagu-lagu Anda tuh dijadiin ini aja, rilisan fisik. Saya kenal itu sama yang punya pabrik, baru ada nih, baru tahun lalu kan ada di Indonesia, di Cengkareng. Biasanya kan musisi Indonesia cetaknya ke Belanda atau ke luar negeri lewat Singapura dan lain sebagainya itu. Nah akhirnya udah kita dipertemukan dengan VHR, Pak Jo itu yang punya pabriknya, direkturnya kan si Arnold tuh yang di PHR Bintaro. Udah sekalian aja kita siapin ini yuk, rilis launchingnya gitu kan, launching eventnya. Ya udah sekalian, dibuatlah itu di hari International Record Store Day. Kebetulan Record Store Day itu kan tanggal 20 April, hampir berbarengan dengan 22 April Hari Bumi. Pas judulnya Bumi kan, Bumi dan Aku Kini, udahlah kita jadiin. Akhirnya
main kita di VHR gitu. Ada kelompok penerbang roket, ada Navicula, ada Swallow. 4 band lah yang itu pertama kalinya PHR gelar acara musik dalam International Record Store Day. Biasanya ya jualan aja, jualan vinil gitu kan. Nggak pernah ada diskusinya. Kita diskusi musik dan politik gitu kan. Wah. Ini sebenarnya jadi makin menarik ketika Bang Usman sebagai aktivis politik gitu ya, dan HAM pastinya masuk ke ranah pop culture yang tanda kutipnya kalau buat Spencers yang generasi terkini gitu ya, Gen Z, Gen Alpha, ataupun ketika saya juga dulu pas masih berada di usia belasan, awal-awal puluhan gitu, yang memudahkan kita memahami isu-isu sosial politik kemanusiaan itu ya musik salah satunya. Nah, apakah Bang Usman dan The Blackstones ini juga menyasar market yang sama gitu ya, latest generation atau Gen Z, Gen Alpha lewat karya musik Bang Usman? Nah, kita memang ingin bermusik yang punya ekspresi kepedulian sosial. Tapi apakah marketnya misalnya Gen Z atau apa, kita belum tahu tuh. Kebetulan kita masih eksperimen, masih percobaan kan. Ini musik yang kita mainkan ini kira-kira disukai atau enggak oleh mereka itu kita belum punya kesimpulan apapun. Juga kita masih bereksperimen genre musik. Mungkin album pertama ini memang sangat rock, nggak terlalu heavy, nggak heavy metal, tapi rock lah gitu. Album kedua ini saya coba ambil yang lebih sadar usia. Album kedua itu dalam penggarapan ya berarti? Ya? Dalam penggarapan? Berarti? Dalam penggarapan. Udah ada lah sejumlah lagunya. Bagian besar dalam bahasa Inggris gitu. Nah itu mungkin proses pencarian ya. Atau kita lihatlah nanti bagaimana mereka menyikapi itu. Yang pasti saya dalam setiap kesempatan protes ingin menyelipkan musik. Dalam setiap kesempatan musik ingin menyelipkan pesan-pesan protes gitu. Terakhir kita protes sama Sukatani di areal tambang kars di Kendeng, di Sukolilo, Pegunungan Kendeng. Band kami Usman and the Blackstones bareng sama band Sukatani diundang sama warga petani di sana, datang ke lokasi tambangnya itu, bentangkan spanduk. Kami Sukatani tidak suka tambang. Nama bandnya kan Sukatani itu kan. Nah, itu kita pertama kali ketemu sama Sukatani, lucu juga itu. Dan perform di sana ya? Perform. Nah di situ kan kita bawain lagu-lagu rock yang sebenarnya harus diakui datang dari luar negeri ya. Kecuali satu lagu yang lagu terlepas itu saya ambil dari rock Arab, Prigian kalau dalam mode musik itu. Tapi kebanyakan tuh American rock atau British rock gitu kan. Inggris, Amerika gitu. Ada yang satu doang Arab. Nah, itu ketika dibawakan di depan para petani, itu kayak ada diskoneksi gitu. Wah, kayak salah nih kita bikin lagu nih. Harusnya ada senandung Jawa gitu kan, ada lantunan ekspresi-ekspresi seni musik yang Jawa gitu yang salah nih kayaknya kita nih gitu. Jadi kita masih bereksperimen sih. Ada juga yang sering memberi masukan kita sangat baik, namanya Reza Rian, personil efek rumah kaca. Di album ini dia ikut dalam 2 lagu Gembala, Perempuan Gembala, itu perempuan yang menggembala kerbau di Lombok dan tergusur oleh pembangunan sirkuit, sama lagu Payung Hitam, lagu untuk aksi Kamisan itu. Nah di situ dia banyak memberi masukan. Ya kita masih bereksperimen lah, kita lihatlah nanti. Tapi yang menarik dari komposisi-komposisi yang dibuat Bang Usman and the Blackstones gitu ya, dengan unsur rock yang kental, itu semuanya ya memang pasti muatannya ya isu-isu sosial politik kemanusiaan gitu ya. Nah kalau menurut Bang Usman sendiri gitu, apakah kan kalau kita bicara lagu protes gitu ya, pasti distorsi, musiknya kenceng gitu kan. Nah, tadi kan Bang Usman sempat bilang, atau kalau di genre yang lain tuh juga memang tetap sesuatu yang membakar, tanda kutipnya gitu ya. Nah, tapi tadi Bang Usman mau bilang nanti di album berikutnya
akan mencoba lebih menyesuaikan lagi genrenya sesuai banyak faktor ya. Iya, banyak faktor lah. Nah, kalau menurut Bang Usman, apa bisa gitu ya sebuah komposisi perlawanan itu dibuat dengan komposisi yang tidak atau lebih slow gitu. Ya, bisa. Jadi misalnya gini, dalam genre musik folk, kuat banget itu sejarah musik folk dengan sejarah protes sosial. Yang paling sering dirujuk itu Amerika, waktu gerakan sipil melawan perang Amerika di Vietnam. John Baez itu aktivis tapi musisi, bawain lagu-lagu yang agak-agak country gitu, pop gitu, yang berisi dengan kritik sosial. Bob Dylan gitu. Bahkan John Lennon ketika di Inggris maupun di Amerika, di Inggris dia menentang invasi Inggris ke Irlandia, di Amerika dia menentang Presiden Nixon juga yang mengirimkan pasukan terus ke Vietnam. Itu dia membawakan lagu-lagu yang sangat sederhana yang agak ngepop gitu. All we are say is give peace a chance. Semua yang harus kita katakan hanyalah memberikan berikanlah perdamaian itu, kesempatan itu. Kebetulan John Lennon itu pengaruh pertama saya. Saya tuh ingat banget kelas 6 SD. Kenapa ingat kelas 6 SD? Karena itulah abang saya Ihsan Putra Kamaludin, dia pernah punya kamar di belakang, ada ruangan di mana dia menyimpan seluruh kaset. Ada album masih baru waktu itu, album Imagine John Lennon. Liriknya tebal banget, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Nah, saya baca situ. Pertama kali saya, wow, gila ya, ternyata lagu tuh kayak menjadi jendela saya melihat dunia gitu. Dia cerita tentang perdamaian, tentang bagaimana manusia bisa bersatu tanpa harus membedakan agama, bangsa, dan seterusnya gitu kan, dalam persaudaraan. Lagunya kan sangat-sangat tidak rock gitu kan. Imagine there's no heaven. Bayangkan nggak ada surga, nggak ada neraka, gitu-gitu kan. Itu pengaruh gitu. Bob Dylan juga lagu-lagunya kayak Mr. Tambourine Man, atau misalnya Blowing with the Wind tuh nggak ada rock-rocknya. Nah, jadi bisa sebenarnya. Ada 1-2 lagu yang saya baru-baru ini buat, lagu tentang gajah gitu. Saya nangis ya waktu dengar gajah ketabrak di Malaysia. Anak gajah sebenarnya. Lalu ibunya nggak mau pergi dari lokasi itu. Gajah anaknya itu masih di bawah truk karena ketabrak. Kepala ibunya terus menempel di truk itu. Nggak mau pergi dia. Ibu gajahnya nih ya? Ibu gajahnya kan? Ibu gajahnya. Dari tengah malam sampai pagi. Sampai akhirnya mau nggak mau dievakuasi kan. Gajahnya dievakuasi, baik itu ibunya maupun anaknya, lalu truknya dievakuasi, dan jalanannya dibersihkan. Keesokan harinya, ibu gajah datang lagi. Ke tempat itu? Ke tempat yang sama. Oh, itu betapa besar cinta seorang ibu gajah itu kepada anaknya. Betapa dia berduka sekali. Betapa dia memberi pesan kepada kita, ya, untuk kita bangun, kita harus peduli gitu. A wake up call to care gitu saya. Manusia itu serakah gitu. Kan jalur gajah itu, jalur perlintasan mereka, Elephant Trail itu sudah turun-temurun, udah ribuan tahun. Mungkin sebelum manusia ada gitu, saya wallahu a'lam bishawab. Tapi manusia membuka perkebunan sawit, merambah hutan, membuka tambang, dan lain sebagainya lah untuk atas nama pembangunan. Akhirnya menghancurkan rumah mereka, jalur perlintasan mereka. Jadi jalur industri, jadi jalur akumulasi, transportasi, akumulasi kapital gitu. Nah, itu jadi kayak menggugah saya, wah. Nah, energi yang keluar tuh energi folk. Gitu, energi lagu-lagu yang lebih petikan gitar gitu ya. Karena dia ingin menonjolkan pesan liriknya. Nah, kecenderungan saya menulis lagu itu kecenderungan yang folky gitu, yang liriknya panjang. Saya tuangkan dalam musik rock, rumit. Jadi orang susah ngafalin. Udah banyak yang protes. Gila Usman lagunya. Udah rocknya rumit, liriknya banyak pula gitu. Nggak banyak yang diulang gitu. Nah itu saya belajar. Oke. Kayaknya ini bagian dari eksperimen gitu. Banyak juga lah lagu. Kan kita
di dalam apa namanya, di dalam tradisi agama kan juga sebenarnya banyak senandung musik yang mencerminkan kesedihan, kepedihan, ingin ada perubahan gitu kan, atau berdoa pada Gusti Allah untuk supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi penindasan, menghadapi gitu-gitu kan. Yeah. Memang ketika fasenya sudah agak revolusioner gitu, atau ingin mendorong pembakaran semangat yang lebih revolusioner, memang itu yang rock sih gitu kan. Kalau dalam agamanya Allahu Akbar gitu kan. Nah itu ya kita lihatlah nanti gitu ya. Namanya musik kan dia mengikuti taste, mengikuti emosi, mengikuti perasaan jiwa gitu kan. Mungkin jiwanya waktu itu saya keluarnya rock gitu kan. Mungkin juga nanti keluarnya folk, itu kita lihat aja nanti. Atau jangan-jangan keroncong, atau jangan-jangan jazz, jangan-jangan blues dan lain-lain gitu. Oke. Ya. Kita lihat ya. Rencananya kapan rilisnya berarti album kedua? Nah, ada satu lagu yang mungkin kita mau rilis di 1 November dalam Iklim Festival di Bali. Ini ada musisi-musisi yang difasilitasi oleh Navikula, ada Reality Club, ada Egy Virgiawan, ada The Melting Minds, ada banyak lah, Majelis Ridha Berduri gitu. Ada Kunto Aji gitu. Oke. Sebelumnya ada Iga Masardi, ada Efek Rumah Kaca yang batch kedua, batch ke-1 gitu. Nah ini batch ketiga. Jadi akan ada rilisan album kayak gini, kayak Sonic Panic gitu, kompilasi 9-10 lagu, masing-masing kita diminta sumbangsi 1 lagu. Lalu tanggal 6 Desember tahun ini kita akan manggung di Yogyakarta. Oke. Kita akan dapat kesempatan ikut membuka lah, sebagai salah satu pembuka dari band rock terbesar Jerman nih, Halloween, sama Ugly Kid Joe gitu. Jadi band yang zaman kita sekolah cuman kita lihat di TV, MTV gitu kan, atau di majalah-majalah yang nggak bisa kita bawa pulang, hanya bisa dibaca di Blok M gitu kan. Wah, sekarang mahal kita, ya. akhirnya kita bisa main dengan mereka ketika mereka sudah berusia. Paling nggak masih ada kesempatan berbagi panggung. Akhirnya, gitu ya. Amin, doain aja dah. Amin. Nah, tapi hal yang menarik juga adalah ketika tadi kalau ngomongin secara komposisi lagu gitu ya, tema-tema yang diangkat kan biasanya ya tentunya kalau Usman and the Black Stones sosial, politik, kemanusiaan, tapi ada juga soal mental health. Mental health. Itu memang dirancang oleh Bang Usman atau ini secara nggak langsung beririsan juga sama isu-isu kesehatan mental? Saya nggak merancangnya dengan serius seperti Kunto Aji yang keren banget ya. Dia memang mempersiapkan satu storyline, storyboard, songwriting yang arahnya untuk mental health. Itu lebih karena pengalaman pribadi kalau saya. Mungkin Kunto Aji juga pengalaman pribadi gitu. Misalnya satu contoh lagu Larung gitu. Lagu Larung tuh lagu yang saya tulis ketika saya dengan istri tuh ada di dalam tingkat yang rendah secara kesehatan mental, kesehatan jiwa. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup saya jatuh gitu ya. Ya selain pernah kehilangan ibu, kehilangan ayah, tapi nggak pernah saya sejatuh itu gitu. Sehingga pembicaraan kita tuh banyak tentang kematian gitu. Nah, bahkan seolah-olah kita benar-benar akan mati besok gitu. Nah, sehingga istri sempat mengutarakan keinginannya kalau misalnya ia meninggal dunia, ia ingin jenazahnya dilarung misalnya gitu. Nah, itu cukup membuat saya berpikir jauh gitu. Larung. Wah. Karena saya keluarganya tuh Islam gitu kan, yang tradisi ritualnya ya tradisional gitu kan. Wah, gak kebayang tuh. Saya punya keraguan itu kan. Tapi saya juga ingin terus mengobservasi perjalanan hidup istri saya. Sekaligus juga saya mencoba berbuat sesuatu, menuangkan perasaan itu di dalam sebuah lagu. Nah, jadilah lagu Larung itu. Ada satu teman namanya Gemilang, perempuan, jago nyanyi. Dia pernah kehilangan ayahnya dan ayahnya dilarung. Dia mendengarkan lagu itu sedih juga. Meskipun sebagai sebuah lagu dia
bisa aja sekedar oracle gitu, sesuatu yang bisa ditafsirkan apapun. Orang bisa menafsirkan larung itu dengan cara yang berbeda kan. Ada kebebasan lah para penikmat seni atau orang yang mendengarkan karya seni, karya musik untuk membayangkan apa yang dia bisa tafsirkan dari lagu itu. Oke. Gitu. Wow. Nah, tapi mungkin Stanford juga ada yang penasaran gitu ya. Ketika ini dilema beberapa aktivis yang juga seniman, utamanya musisi gitu. Yang berangkatnya mungkin musisi dulu, terus akhirnya aksi aktivismenya, kegiatan-kegiatan sebagai aktivis itu muncul belakangan gitu. Sering dibilang, udahlah ngapain turun jadi aktivis-aktivis gitu ya. Dulu main musik aja. Nah, sebaliknya yang dari aktivis menjadi pemusik gitu. Ya, dia jadi pemusik sekarang. Udah nggak laku gitu jadi aktivis gitu ya. Atau gimana nih menurut kacamata Bang Usman gitu? Iya, itu kan di dalam manusia itu hampir seluruh unsur itu ada. Oke. Kita terdiri dari unsur tanah, air, api gitu kan. Kita punya energi kemarahan, energi kesedihan, energi kasih sayang. Yang itu bisa terwujud di dalam berbagai bentuk. Oke. Entah itu ekspresi verbal, senandung, lagu gitu. Atau bahkan ketika bayi lahir itu kan sebenarnya sudah ada dimensi musik. Degup nadi, detak jantung gitu. Itu musik kan itu. Kan kita sering tuh ketika buat kita yang berkeluarga ya, ketika hamil gitu, kita dengerin gitu, bayinya, oh ada nada musik gitu. Jadi nada musik itu selalu ada di dalam manusia. Sama seperti aktivisme. Aktivisme itu juga melekat di dalam manusia. Ketika dia misalnya kecil nggak dikasih makan tepat waktu, dia protes. Dia nggak dikasih kebebasan untuk bermain, dia protes. Gitu. Itu sebenarnya manusia, naluriah manusia gitu. Keniscayaan pada setiap manusia untuk bisa menuangkan segala pikiran, segala isi di dalam benak itu dalam berbagai ekspresi. Karena ada yang melukiskan. Kadang-kadang kita nggak sengaja gitu kan, misalnya lagi beres-beres apa gitu, tiba-tiba kita membuat sesuatu yang sifatnya estetik gitu, indah gitu. Atau ketika kita menyiram tanaman gitu kan. Atau ketika kita melihat dedaunan, kok ada lukisan alamiah gitu kan. Itu karya seni, baik itu musik, lukis, hampir ada dalam segala kehidupan, baik itu manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Saya jadi kodrat bisa dibilang. Tentu harus dikembangkan gitu kan. Saya sebenarnya nggak pede waktu harus nyanyi itu, tapi saya inget tuh vokalisnya Hindia Fish, Lomba Sihir, Baskara. Dia bilang kan, nggak ada orang yang nggak bisa nyanyi. Yang ada adalah orang nyanyi fals. Nah, falsnya itu mesti diperbaiki kata dia gitu kan. Saya bilang, boleh juga nih anak nih gitu kan. Wah, udah saya semangat tuh. Oh ya, gue coba serius deh nyanyi, belajar gitu kan. Sampai ambil kursus gitu. Dan iya, sesuatu yang sebenarnya nggak pernah terjadi pada seseorang yang bukan aktivis, bisa kok dia. Dan kalau dia tiba-tiba protes, ya sebaiknya kita berterima kasih. Pada akhirnya ya ikut berprotes, bukan nyinyir. Atau sebaliknya gitu. Wah, kok dari aktivis tiba-tiba ke musik nih? Ya harusnya kan apresiasi ya. Maksudnya, orang akhirnya mengapresiasi musik gitu. Nah tentu akan tiba waktunya kita menilai karya musik kan. Seberapa bernilai karya musik itu, seberapa estetik, seberapa artistik, dan seberapa etik gitu kan karya musiknya gitu. Nah saya merasa musik bukan untuk musik, musik untuk sesuatu gitu. Oke. Terakhir kalau begitu nih, mana yang lebih susah? Kalau Bang Usman baru menjadi vokalis di album ini gitu ya.
Tapi tadi sebelum kita rekaman ini juga Bang Usman sempat memperlihatkan foto sedang ada di satu peristiwa ini bersejarah dalam penegakan hukum Indonesia nih. Oh, bersaksi. Bersaksi dengan di depan jaket ini, Mahkamah gitu, Konstitusi. di depan Mahkamah Konstitusi dan mengenakan ya menyelipkan pesan lah ya gitu lewat jaket ini. Menyelipkan gitu. pesan Gerakan Amnesty Internasional. Betul. Mana yang lebih susah sebenarnya kalau dari perjalanan Bang Usman selama ini gitu udah belasan atau bahkan puluhan tahun gitu bermusik juga sama dari ketika masih sekolah gitu ya. Mana yang lebih challenging, mana yang lebih berat rasanya menyuarakan kebenaran di depan mereka yang punya kuasa atau menghadapi ribuan penonton nih bentar lagi mau tampil barengan sampai Halloween gitu ya. Mana yang lebih bikin deg-degan, mana yang lebih aduh ini bikin nggak bisa tidur gitu. Iya, sama dua-duanya. Cuman karena jam terbang di dunia musik saya sempat banyak yang hilang. Jadi kayak kembali ke pemula ada rasa khawatir yang lebih tinggi ketimbang turun ke jalan yang nggak berhenti selama mungkin 28 tahun gitu kan. Nah, hampir selama itu pula saya kehilangan waktu untuk bermusik kan. Sehingga mungkin ada semacam kegagapan, kegugupan gitu ya di dalam bermusik gitu. Nah, tapi lelahnya menurut saya untuk mencapai titik yang sama itu pasti membutuhkan kelelahan, pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran yang sama. Termasuk resiko untuk mengalami represi dari negara misalnya, juga menurut saya tidak terlalu jauh beda. Misalnya, ya tadi kita habis bicara KUHAP, ada musisi kayak Ananda Badudu, ditangkap subuh-subuh. Nggak pernah terbayang dalam pikiran kita, bahkan dalam pikiran dia, ditangkap. Musiknya sangat bisa dibilang jauh dari mengganggu aparat gitu. Tapi ketika orang-orang berprotes menyanyikan lagu Bandanera, memang ada energi kayak energi kolektif gitu bahwa kita diikat oleh identitas yang sama, bahwa kita peduli pada demokrasi, pada hak asasi manusia itu. Atau musisi kayak musisi Bali Sen Loko yang vokalisnya pernah sampai disiram air keras gitu kan. Ya, Jakarta mungkin. Di Bali. Kejadiannya kayaknya di Bali gitu ya? Di Bali. Penyiramannya ya? Tapi kan bandnya dari Jakarta. Oh, Sen Loko Jakarta. Sen Loko Jakarta. Kejadian di Bali kan. Kalau nggak salah dia kayak dianggap ya pokoknya adalah SID. Betul, waktu itu karena sampai disiram air keras kan. Barry Sen Loko waktu itu masih kejadiannya masih ingat banget. Kenal ya? Waktu itu kerja di majalah musik jadi tahu. Oke. Nah, terus juga ya itu Sukatani kan. Nah, atau waktu Rage Against the Machine demo di Wall Street tuh ditangkap mereka gitu. Atau John Lennon. John Lennon tuh disadap. Tadi kita habis ngomong KUHAP disadap ya kan. John Lennon disadap. Suratnya, komunikasinya, teleponnya diintai kemana-mana sama Yoko Ono. Terakhir dibunuh. Gitu. Jadi risiko bermusik itu punya resonansi dalam dunia aktivisme gitu. Sama seperti sebaliknya gitu. Tentu kalau kita hanya berkarya seni yang ada di ranah estetika saja, ranah keindahan saja, ya nggak akan ada apa-apa. Sama seperti ketika kita di dermaga gitu kan, di atas perahu, di atas dek kapal kita ngopi gini ngobrol asik kan, tenang, lihat pemandangan indah kayak ke Labuan Bajo tuh. Kelawar, wah indah banget kan ada sunset, sunrise gitu. Tapi apa itu perahu diciptakan tujuannya? Itu kan enggak. Perahu diciptakan untuk berlayar, menghadapi gelombang ombak, badai, supaya kita bisa mengerti tentang kehidupan dan mencapai tujuan. Entah itu pulau impian, entah itu ke negeri seberang gitu. Sama seperti bermusik. Untuk mencapai titik tertentu itu pasti ada pengorbanan. Kayak efek rumah kaca. Sekarang sangat digandrungi oleh anak muda. Mungkin kalau udah konser Holil itu nggak usah nyanyi, semuanya udah nyanyi penontonnya. Ada kehikmatan gitu, kayak mereka konser tuh saya lihat ada semacam kayak ritual agama gitu. Kayak Holil tuh kalau nyanyi kayak ngaji gitu. Begitu syahdu, begitu puitis, begitu terdengar indah, tapi sekaligus juga punya nilai artistik yang tinggi. Sama seperti dunia aktivis gitu.
Kalau kita marah melulu juga nggak bagus, ngerok melulu juga nggak bagus. Sesekali dunia aktivisme tuh masuk ke nada-nada pop, nada-nada jazz, nada-nada pop. Inilah yang mungkin saya lagi coba, pop culture gitu. Mungkin paling tidak buat saya, paling tidak ada mimpi-mimpi masa muda yang tertunda gitu, yang hari ini bisa saya lalui gitu, dan saya menikmati prosesnya itu. Oke. Gitu. Wah, menarik sekali obrolan soal musik Usman and the Black Stones sama Bang Usman Hamid yang luar biasa sekali ternyata perjalanan bermusiknya ya, Stancers. Dan kalau mau kepo-kepoin soal Usman and the Black Stones, bisa kemana nih? Mungkin mau beli albumnya? Bisa ke Instagramnya Usman and the Black Stones. Bisa juga DM, bisa juga datang ke acara-acara yang kita akan umumkan di Usman and the Black Stones. Belum banyak jadwal manggungnya, tapi justru kita ingin belajar menikmati prosesnya itu. Oke. Wah, menarik banget ya. Semua album Bumi dan Aku Kini ini sudah bisa diakses juga di digital streaming. Toko-toko rekaman. Ada, kalau mau beli fisiknya ya? Ya, di PHR, di Atlas, Kemang, di berbagai tempat lah, di Pasar Santa. Kalau mau akses dari digital streaming platform, di Spotify, Apple Music, YouTube Music, semua ada. Dan ya, tadi ya, seperti dibilang kalau mau datang ke konser-konsernya ya Yogyakarta, beli tiketnya 6 Desember. Masih lama, bisa nabung-nabung dulu. Bisa nabung-nabung dulu, lumayan ada Ugly Kid Joe, ada Halloween dari Jerman. Nah, barangkali juga mau berdiskusi musik sama Bang Usman, bisa di mana? Bisa di sini, di tempatnya Black Stones, di daerah Mampang, Warung Buncit, belakang Kemang Timur. DM aja ke? DM aja ke Usman and the Black Stones di Instagram. Mantap. Jangan lupa juga untuk subscribe ke channel YouTube-nya The Stance. Follow kita di Instagram @TheStanceID, juga kanal media sosial lainnya. Saya Dipta pamit dulu dan terima kasih Bang Usman. Sukses untuk cerita-cerita serunya. Teman-teman Stancers. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Pop Cult on the Stance ID.